Berlanjut di cerita Xiao Yan. Ketika Xiao Yan menyetujui tantangan Yi Chen, pada awalnya Qi Yuling menyarankan kepadanya untuk tidak menerima tantangan tersebut dan jangan sampai terprovokasi, dikarenakan karakter Yi Chen sangatlah buruk. Namun apa jawabannya? Pihak lain sudah mengajukan tantangan, bagaimana mungkin aku menolak permintaannya? Seluruh alun-alun kota ramai akan perbincangan pertempuran antara juara pertama Menara Pil, melawan anggota Sekte Langit Mendalam. Hal ini bisa dikatakan sebagai persaingan tingkat atas yang sangat langka dari generasi muda. Bahkan mereka sampai berpikir kemungkinan besar Xiao Yan akan jatuh dalam kekalahan, dikarenakan Yi Chen bukanlah seorang puncak ranah dozong biasa. Beberapa informasi yang telah tersebar, dia mampu melarikan diri dari pertarungan dengan beberapa ahli dozun berkali-kali. Mereka juga berpikir bahwa mungkin Xiao Yan adalah orang yang berbakat, tetapi hanya dalam hal penyempurnaan pil obat-obatan, dan bukan dalam pertempuran menggunakan doki. Yi Chen akan menggunakan derajat serta namanya untuk mewakili Chen Tianan demi membalaskan dendam putranya. Chen Tian berkata, selama kau membunuh bocah tersebut, maka Sekte Xuan akan terus berdiri di sisimu untuk pemilihan pemimpin selanjutnya di masa mendatang. Senyum dingin terpancar di wajah Yi Chen, dia berkata, aku cukup tertarik denganmu, tetapi kau harus ingat bahwa, kau tidak akan mampu menemukan alasan untuk bersembunyi di bawah perlindungan Menara Pil lagi. Kemudian Xiao Yan membalas, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak penting, karena aku telah mengungkapkan diriku, maka tentu saja tidak ada alasan bagiku untuk mundur. Yi Chen mengatakan, baguslah kau memang layak menjadi juara pertama Menara Pil. Mengatakan itu dia lantas menginjak udara, sebuah tempat panggung batu muncul berukuran sekitaran 200 kaki, tempat tersebut akan menjadi arena pertarungan mereka dan juga sebagai pembatasan, siapapun yang meninggalkannya maka dianggap telah kalah. Yi Chen tersenyum dingin, kemudian tatapan berdarah seketika muncul, tujuannya kali ini bukanlah untuk memaksa Xiao Yan keluar dari panggung batu, malah sebaliknya, dia benar-benar ingin membunuhnya di tempat itu. Tidak berpikir panjang, sebuah kekuatan mengandung kecepatan yang luar biasa segera bergemuruh di udara, dia menghilang dari tempatnya berpijak. Xiao Yan melancarkan tendangan, dia tahu arah serangan datang dari mana. Saat tangan serta kaki mereka bertabrakan, Yi Chen lantas merilis sebuah teknik yang bernama pelahapan tangan mengubah tulang darah. Seketika teriakan itu terdengar, kekuatan meletus dari tangannya langsung menargetkan bagian tubuh terdalam Xiao Yan, membuat gelombang darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit kacau. Ketika kekuatan tersebut kemudian menekan, Xiao Yan kemudian langsung mengeluarkan api surgawi barunya yang terdiri dari gabungan 3 api surgawi. Gelombang kabut putih seketika merembes ke tangan Yi Chen, suhu pembakaran yang dirasakannya sangatlah menakutkan. Andai saja dia tidak segera menarik tangannya, maka akan terjadi kelumpuhan total. Yi Chen benar-benar terkejut saat melihat kombinasi 3 api surgawi tersebut, dia mengarahkan tangannya sekali lagi ke arah Xiao Yan. Kemudian mengepalkan, membentuk sebuah ledakan darah. Lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dia mampu merasakan bahwa, perubahan darah di dalam tubuhnya seakan-akan dirubah dan dikendalikan. Orang ini penuh dengan keterampilan kejahatan, tidak disangka dia memiliki kemampuan semacam itu. Teknik pengendalian darah yang dilakukan Yi Chen, jika hanya berhadapan dengan seorang dozong biasa, maka dia mampu mengeluarkan semua darah yang berada di tubuh lawannya. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Xiao Yan. Yi Chen mengerutkan wajahnya, pantas saja dia mampu menjadi juara dari acara Menara Pil, tidak disangka kemampuannya juga luar biasa. Sebab itu Yi Chen tidak ingin terlalu berlama-lama, dia berniat untuk segera menghabisi Xiao Yan. Sebuah perubahan segel tangan terbentuk, mengeluarkan gelombang darah doki menyembur keluar dari semua pori-porinya. Cao Ying menyaksikan pertempuran tersebut, lantas menyuruh Xiao Yan untuk tetap berhati-hati. Keterampilan perubahan darah terhebat dari Sekte Langit Mendalam akan mempengaruhi uap darah di dalam tubuhmu demi memperkuat dirinya. Dalam sepersekian detik, Yi Chen berhasil membentuk sebuah cakar darah yang begitu tajam, dan ketika serangan itu hendak mendekati Xiao Yan, energi lonjakan langsung menyembur keluar dari tubuhnya, berbagai retakan mulai muncul, kekuatan api 3000 teratai hati menghantam cakar tangan tersebut, bentrokan terjadi di arena panggung batu, sampai berhasil memaksa Yi Chen terpental mundur ke belakang. Pemandangan yang begitu mengejutkan, membuat seluruh orang menjadi kebingungan, bahkan salah satu tokoh Sekte Xuan berbisik kepada Chen Tianan,
mengatakan bahwa, ketua sepertinya ada yang tidak beres, aura orang ini jauh lebih kuat dibandingkan kala itu. Chen Tianan malah berkata, seharusnya tidak ada masalah terlepas seberapa kuat, dia hanyalah seorang dozong bintang 9, ranah semacam itu sudah berkali-kali dihabisi oleh Yi Chen selama pertempurannya. Sementara itu di tempat Yi Chen, pandangannya mulai menjadi buruk, dia mengatakan bahwa, aku telah melakukan pembunuhan sejak usiaku masih muda, dan telah menghabisi banyak orang menggunakan tanganku. Bagaimana mungkin serta mustahil aku tidak bisa mengalahkan bocah ini? Apapun yang terjadi, aku harus segera membunuhnya. Setelah mengatakan itu, tangannya tiba-tiba terkepal, kekuatan darah menggumpal membentuk sebuah tombak panjang berwarna merah. Ketika tombak itu dilepaskan, melesat lurus ke arah Xiao Yan mampu menghindarinya dengan cukup baik. Yi Chen kembali mengubah segel tangan dan membagi tombaknya menjadi 7 bagian. Sejauh apapun dia menggerakkan kekuatan darah di tubuhnya, tidak disangka Xiao Yan bisa menghadapinya dengan cukup sempurna, kekuatan api 3000 teratai hati terus melindunginya dari dalam. Yi Chen semakin kehilangan kesabaran, teknik lanjutan dikeluarkan bernama Tangan Iblis Surgawi, salah satu teknik rahasia dari Sekte Xuan yang mendalam, berhasil memaksanya menggunakan keterampilan tersebut. Kekuatan Xiao Yan benar-benar bukan main, membuat Yi Chen tercengang dan sangat takjub kepadanya. Untuk memblokir serangan tersebut, Xiao Yan membentuk rapalan di tangannya mengeluarkan keterampilan segel Dewa Pemecah Gunung, dan menyusul dengan teknik kedua segel pembalik laut, kemudian di segel yang ketiga, yaitu pembalikan tanah. Dengan kombinasi susulan 3 segel Dewa Pemberian Sun Er, serangan mereka berdua lantas bertabrakan satu sama lain. Bau darah yang cukup tajam menyebar di udara, ledakan yang begitu mengguncang dan benar saja ketika tabrakan tersebut usai, diperlihatkan Yi Chen lah yang terpentalkan menghantam tanah dengan keras, sampai membuatnya berakhir menyedihkan berlumuran darah. Semua orang menatapnya dengan cukup kaget, menggunakan reputasi dari Sekte Langit Mendalam, tidak disangka Yi Chen yang didamba-dambakan sebagai generasi muda paling berbahaya malah berakhir jatuh menyedihkan di tangan Xiao Yan. Setelah berhasil mengalahkannya, Xiao Yan lantas merebut cincin penyimpanannya sebagai hadiah pertaruhan, tidaklah mungkin dia melakukan pertempuran tersebut tanpa mendapatkan keuntungan apapun. Mendengarkan itu Chen Tianan tiba-tiba dilanda dengan pandangan membunuh, dia mengatakan, bocah yang tidak berpendidikan, kau benar-benar berani merebut barang orang lain setelah mengalahkannya. Apakah gurumu tidak pernah mengajarimu tentang sopan santun? Ketika amarahnya sudah mengendalikan tubuhnya, Chen Tianan lantas melancarkan serangan menuju ke arah Xiao Yan, namun tepat setelah itu boneka iblis langit muncul sembari melancarkan serangan menghantam memblokirnya. Bentrokan kedua kekuatan sekali lagi pecah di panggung batu. Chen Tianan memasang wajah keterkejutan, dia melihat sosok boneka wayang yang kekuatannya setara dengan elit Dozun. Perubahan tersebut segera membuat para ahli yang berada di sampingnya mengeluarkan senjata masing-masing, dan mencoba mengepung Xiao Yan dari segala arah. Namun tepat ketika hal itu terjadi, tentu saja Xiao Yixian serta Tian Huo bagaimana mungkin berdiam diri, ini bukan lagi sebuah pertarungan yang sesuai dengan kesepakatan. Chen Tianan menelan ludah kepahitan, menghadapi 3 kekuatan yang setara dengan 3 Dozun, hal itu sudah sangat menghabiskan waktunya. Dia lantas mengatakan, bocah ini benar-benar di luar dugaan, bahkan tanpa perlindungan dari Menara Pil pun, dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan di sampingnya. Qiu Ling lantas angkat bicara, kau sudah cukup membuat keributan hari ini, jika terus berlanjut maka 3 pemimpin raksasa Menara Pil, akan datang untuk meminta pertanggungjawabanmu. Chen Tianan lantas menjawab, apakah kau berpikir bahwa sangat mudah untuk mengambil barang berharga dari Sekte Langit yang mendalam? Ketika situasinya semakin memanas dan tidak terkendali, Xuan Yi muncul tepat waktu, sembari menegaskan bahwa, jika kau masih bertekad untuk melanjutkan masalah ini, maka jangan salahkan aku tidak memberimu wajah lagi. Selain itu Yi Chen, kau adalah perwakilan dari Sekte Langit Mendalam, tentu saja akan menjadi musuh kami. Karenanya, aku menyarankan agar kau segera kembali, dan di sisi lain aku ingin melihat bagaimana Tian Mingzi akan membalas perbuatanmu. Chen Tian hanya bisa memendam amarah di hatinya, menghadapi salah satu dari pemimpin Menara Pil, bukanlah sebuah hal yang bisa dipandang sebelah mata, karenanya mau tidak mau, dia harus terpaksa mengatakan, karena sudah demikian,
maka untuk masalah ini, kita akhiri saja, namun aku tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu mudah. Setelah berhasil memaksanya mundur, Xuan Yi cukup heran dengan Xiao Yan, dengan adanya Qiu Ling di sampingnya, dia sendiri pun sudah cukup untuk menangani masalah semacam itu, dan tidak perlu meladeni Yi Chen. Xiao Yan tersenyum sembari berkata bahwa, Yi Chen telah menyiapkan sebuah panggung pertempuran, dan mengeluarkan tantangan. Tentu saja aku tidak akan mundur dengannya. Xuan Yi hanya bisa menghela napas panjang. Sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, serta karakternya, benar-benar mirip seperti Yo Chen. Masuklah, kami memiliki beberapa informasi terkait dengan tempat keberadaan gurumu.